Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru. Selamat bergabung para sahabat rekayasa perangkat lunak. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Ali Masud. Saya di sini sebagai Kepala Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak dan Teknik Komputer Jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang pengenalan kompetensi keahlian, dalam hal ini rekayasa perangkat lunak. Oke, langsung saja. Di SMK Manbail Butuh ini ada dua jurusan ya yang ada di jurusan komputer. Yang pertama adalah RPL, yang kedua adalah TKJ. Ya. Karena dalam hal ini kalian adalah jurusannya di RPL, saya akan menjelaskan beberapa mengenalkan kalian kepada RPL, yaitu profil rekayasa perangkat lunak. Apa itu RPL? Jadi RPL ini adalah program keahlian rekayasa perangkat lunak, salah satu kompetensi keahlian di bidang teknologi komputer dan informatika yang secara khusus mempelajari tentang pemrograman komputer. Jadi RPL ini tidak jauh-jauh dari tiga hal. Yang pertama, coding, desain, dan algoritma. Oke, apa keunggulan RPL? Yang pertama, jadi keunggulan RPL yang pertama adalah siap kerja. Jadi keunggulan nomor satu dari mengambil program studi RPL adalah menjadi lulusan yang siap kerja. Jadi sebab selama masa sekolah, ini siswa tidak hanya diberikan bekal ilmu, tetapi juga skill praktek yang menjadikan siswa mumpuni untuk bekerja sebagai programmer pasca lulusan sekolah. Jadi tidak hanya di programmer ya, nanti kerjanya jadi bisa di desain, bisa di jaringan juga. Kemudian memiliki tugas yang fleksibel. Di jurusan RPL ini dikenal memiliki tugas-tugas yang bersifat santai ya, jadi mudah, fleksibel. Karena kan tugas dari RPL ini mayoritas dikerjakan menggunakan laptop dan koneksi internet, sehingga tugas dan belajar bisa dilakukan dari mana saja dan kemana saja. Seperti saya sekarang ini mengerjakan video ini dari rumah ya, jadi kalian nanti bisa bekerja dari rumah menjadi konten kreator, menjadi desainer, sebagainya. Bisa juga kalian melanjutkan kuliah di RPL ini, bisa kuliah ke ilmu komputer, teknik informatika, dan sebagainya. Jadi diharapkan setelah lulus, jadi kalau mau kerja ya dilanjutkan ke kerja, bisa juga dilanjutkan ke kuliah. Kemudian memahami seluk-beluk komputer, jadi keunggulan kedua RPL yang lainnya yaitu nanti siswa diajarkan tentang seluk-beluk komputer, jadi mulai dari software, hardware, perakitan, jaringan, dan lain-lain. Kemudian apa saja yang dipelajari di jurusan RPL? Ya, jadi RPL tadi tidak jauh-jauh dari tiga hal: coding, desain, algoritma. Kalau coding ini berarti ke arah pemrograman ya. Jadi ada bahasa pemrograman Pascal, ada bahasa C, PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS. Jadi di coding ini nanti kalian diharapkan bisa membuat sebuah website, bisa membuat aplikasi, bisa mendesain, sebagainya. Dan desain ini akan ada beberapa materi, yaitu ada Photoshop, Corel Draw, dan video editing, dan web design. Jadi untuk Photoshop ini untuk editing di foto dan sebagainya. Untuk Corel Draw ini berbasis vektor ya, jadi kalian bisa untuk desain-desain logo dan sebagainya. Kemudian algoritma, ada algoritma dasar, informatika lanjut, dan basis data juga. Jadi nanti program ini kalau sudah dihubungkan ke basis data, nanti programnya akan lebih dinamis lagi. Dan mata pelajaran di RPL, jadi mata pelajaran di RPL ini nanti dibagi dalam tiga ya, jadi ada C1, 2, dan 3. Jadi yang masuk C1 dasar,
dasar kompetensi keahlian ini akan diajarkan di kelas 1, yaitu ada simulasi dan komunikasi digital, sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, kemudian dasar desain grafis. Ini materi yang akan diajarkan pada kelas 10 nanti ya. Kemudian untuk pemodelan perangkat lunak, basis data, pemrograman berorientasi objek, pemrograman web dan perangkat bergerak, dan produk kreatif dan kewirausahaan ini akan diajarkan pada kelas 11 dan kelas 12. Jadi SIMDIK pertama simulasi dan komunikasi digital ini akan belajar tentang Office ya. Jadi kalian diajarkan tentang Microsoft Office, jadi kalian nanti ada Microsoft Word dan sebagainya, dan sistem komputer ini tentang ada perakitan komputer, hardware komputer dan sebagainya. Kemudian komputer dan jaringan dasar ini nanti akan mempelajari di jaringan, jadi hampir sama dengan jurusan yang di TKJ ya. Jadi TKJ dan RPL multimedia ini kalau mata pelajaran ini yang kelas 10 ini sama semua tentang jaringan. Kemudian pemrograman dasar ini tentang algoritmanya. Kemudian dasar desain grafis ini yang tadi ada Photoshop, ada Corel, video editing dan sebagainya. Oke, siswa kelas 10 diharapkan apa? Jadi karena materi kelas 10 tadi adalah tentang dasar-dasar ya, jadi diharapkan kelas 10 nanti ini mampu mengoperasikan Windows dan Linux. Linux ini poin plus ya. Kemudian mengoperasikan aplikasi Office ini yang ada di mapel SIMDIK, simulasi dan komunikasi digital. Kemudian memahami web browser. Web browser itu apa? Web browser itu yang dipakai untuk internet itu ya. Memahami dasar desain grafis ya. Jadi desain bisa membuat desain melalui Photoshop, bisa membuat desain melalui Corel Tool dan sebagainya. Memahami jaringan dasar, jadi kalian harus bisa melakukan instalasi jaringan tingkat dasar ya, mungkin pengkabelan, pemasangan jaringan LAN, WiFi dan sebagainya. Kemudian memahami hardware dan perakitan komputer. Jadi kalian walaupun di jurusan RPL juga mendapatkan materi tentang hardware dan perakitan komputer. Kemudian punya akun email ya, di email ini penting harus punya. Kemudian punya medsos. Kemudian apa yang harus punya atau sangat direkomendasikan ya. Jadi kita merekomendasikan untuk siswa ini punya laptop sendiri. Itu kalau memungkinkan ya. Kalau tidak memungkinkan ya berarti nanti prakteknya di lab RPL yang sudah disediakan laptop. Jadi kalau kalian punya laptop sendiri, mungkin kalian kan bisa belajar mandiri di rumah ya. Akan perlu, karena pelajaran komputer ini akan perlu banyak waktu untuk belajar, terutama tentang coding. Kemudian punya smartphone itu HP ini ya nanti. Kemudian punya flash disk ya, diharapkan punya flash disk untuk menyimpan materi atau project dari guru. Kemudian kegiatan inti di RPL itu apa? Kegiatan inti yang pertama KPM produktif ini bisa di kelas kalau untuk teori, dan untuk prakteknya langsung masuk ke lab RPL. Kemudian ada nanti ujian kompetensi ya tiap akhir semester genap. Jadi di akhir kelas 10 nanti kalian ada ujian kompetensi untuk mengukur sejauh mana materi yang sudah kalian kalian serap ya, kalian kuasai. Kemudian ujian semester berbasis komputer dan smartphone. Ujiannya nanti berbasis komputer dan smartphone. Kemudian nanti di kelas 11 atau kelas berapa nanti ada magang atau PKL ini selama 3 sampai 6 bulan. Jadi kalian belajar di industri selama 3 sampai 6 bulan. Kemudian ada kunjungan industri, ada uji kompetensi akhir ini di kelas 12, dan kegiatan yang lainnya. Kegiatan yang lainnya ini bisa ada pelatihan dari Bapak Ibu guru tentang desain, pelatihan tentang robotika, kemudian dan pembuatan proyek-proyek yang lainnya. Kemudian karakter siswa yang diharapkan di RPL ini apa saja? Karakternya yaitu kita berharap anak-anak ini jadi anak yang tanggung jawab, disiplin dan mandiri.
dan jadi anak yang hormat dan santun ini sangat perlu ya. Kemudian kreatif dan percaya diri, dapat bekerja dengan tim maupun kelompok ya. Jadi kalian mau mengerjakan sendiri juga bagus. Kemudian teamwork ini juga sangat diperlukan untuk sekarang ini ya. Kemudian peluang kerjanya apa? Peluang kerjanya ini ada software host, jadi sama ya, kalian bisa membuat perusahaan software di rumah ya, jadi membuat web dari rumah, kemudian membuat aplikasi mobile, aplikasi yang ada di smartphone, aplikasi Android, junior programmer, operator komputer, operator jaringan juga bisa, karena di kelas 10-nya ada materi komputer dan jaringan dasar. Kemudian database engineer ini materinya di basis data, kemudian digital marketing, pemasaran online, kemudian ada freelance ya. Kalian nanti diajarkan bagaimana kerja dari rumah, bagaimana menghasilkan dari rumah. Kemudian desain grafis. Ada materi desain grafis, kalian bisa belajar desain di sana. Kemudian dan lain-lain. Kalian juga diharapkan berwirausaha sendiri ya, memperbanyak menjadi konten-konten kreator di YouTube, di TikTok dan sebagainya. Nanti biar bagaimana menghasilkan uang di YouTube, bagaimana menghasilkan uang di Facebook nanti, dan bagaimana menghasilkan uang dari internet ini kita ajarkan ya, akan kita kasih tahu ya kepada kalian-kalian bagaimana caranya, tips-tipsnya bagaimana. Nanti Bapak Ibu guru semua nanti akan mengajarkannya. Kemudian bisa juga melanjutkan kuliah ke jurusan teknik informatika, ini sangat sesuai ya. Kemudian jurusan ilmu komputer, jurusan sistem informasi, dan elektro juga bisa, karena di kelas 10 juga nanti ada materi tentang elektronika. Kemudian rencananya juga kita akan belajar tentang IoT ya, Internet of Things, kemudian Arduino dan sebagainya. kemudian Kemudian yang terakhir, ini untuk motivasi buat kalian ya. Uh, Tugas kita ini bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar, membangun kesempatan untuk berhasil. Ucapkan terima kasih dan selamat bergabung para sahabat RPL. Saya sebut kalian sebagai sahabat karena Bapak Ibu guru ini nanti adalah sebagai fasilitator ya, memfasilitasi kalian untuk belajar. Jadi kalian ini belajar mandiri itu sangat dianjurkan. Jadi belajar di rumah, walaupun tidak di sekolah, di rumah tetap belajar dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.